Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yuli Wibowo dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Kali ini kita akan mempelajari tentang proposal, yaitu pada bagian A, informasi dalam proposal. Pada pelajaran kali ini kita akan mengetahui bagian-bagian proposal serta masing-masing kegunaannya. Jadi jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan klik like sebanyak-banyaknya. Dan kemudian untuk mendapatkan video pembelajaran yang lain, silahkan klik subscribe. Jika kalian kelas 11, jangan skip video ini, karena di sini saya belajar, kalian belajar, kita belajar bareng. Jadi proposal itu apa? Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Jadi, proposal ini adalah rancangan kegiatan kerja. Sebelum kerja dilakukan, harus membuat proposal secara tertulis. Dan rencana tersebut harus dituliskan agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik. Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan di sini adalah mereka yang memegang izin atas terlaksananya kegiatan tersebut, atau mereka yang memiliki pembiayaan untuk berlangsungnya kegiatan tersebut. Proposal ini berguna untuk meminta izin dan sumbangan dana supaya kegiatan tersebut bisa terlaksana. Jadi kurang lebih proposal itu adalah sebuah rancangan kegiatan kerja yang dibuat secara tertulis, diajukan kepada mereka pihak-pihak yang berwenang, yang digunakan untuk mendapatkan izin dan bantuan biaya. Jadi bagian-bagian dalam proposal itu apa saja? Bagian-bagian proposal ada 12. Kurang lebihnya di sini saya menggunakan proposal penelitian. Dalam proposal yang lain, jenis proposal yang lain mungkin bagian-bagiannya berbeda, tetapi tidak akan jauh bedanya. Jadi yang di sini saya ambil adalah hanya sebagian yang umum yang sering digunakan. Jadi kita mulai saja. Bagian yang pertama adalah latar belakang. Bagian yang kedua, masalah dan tujuan. Bagian yang ketiga, ruang lingkup kegiatan. Lalu ada kerangka teoritis dan hipotesis, metode, pelaksana kegiatan, fasilitas, keuntungan dan kerugian, lama waktu, pembiayaan, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Bagian-bagian ini akan kita bahas satu persatu dengan contoh-contohnya. Jadi mari kita mulai. Latar belakang adalah merupakan latar belakang atau alasan diadakannya suatu penelitian. Dalam bagian latar belakang ini dikemukakan tentang kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian. Contoh di sini ada sebuah proposal dengan judul Kadar Keilmuan Tulisan Siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya pada mading sekolah. Di sini contoh ini akan kita gunakan untuk menyesuaikan dengan bagian-bagian yang sudah kita siapkan. Akan tetapi proposal ini tidak akan saya gunakan secara utuh karena terlalu panjang. Jadi saya akan ambil bagian-bagiannya saja. Ini adalah latar belakang masalahnya. Bahasa yang digunakan dalam tulisan ilmiah memiliki karakteristik dan ragam ilmiah. Oleh karena itu, tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa tersendiri, yaitu ragam tulis ilmiah. Bahasa tulis ilmiah merupakan suatu laras dari ragam bahasa resmi baku yang harus disusun secara jelas, teratur, dan tepat makna. Ragam bahasa ilmiah yang digunakan dalam tulisan ilmiah, dalam hal ini mading ilmiah, harus memiliki ketentuan tertentu agar mampu mengomunikasikan pikiran, gagasan, dan pengertian secara lengkap, ringkas, dan tepat makna. Sehubungan dengan hal itu, untuk mengetahui kadar keilmuan tulisan siswa, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya ilmiah yang dibuat siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Untuk itu, kajian atau penelitian dengan judul Kadar Keilmuan Tulisan Siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya pada majalah dinding sekolah penting untuk dilakukan. Rencana kegiatan ini dituangkan dalam proposal penelitian ini. Jadi, tadi saya hanya mengambil paragraf pertama dan paragraf terakhir dari latar belakangnya. Saya ucapkan dulu halo, apa kabar anak-anak SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Saya mohon izin untuk menggunakan nama sekolahnya. Nah, kita bisa lihat di sana bahwa
Latar belakang masalah ini adalah alasan mengapa penelitian ini harus dilaksanakan. Di sini tadi dikatakan alasannya bahwa peneliti ingin mengetahui apakah mading sekolah siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya itu sudah memenuhi syarat-syarat bahasa ilmiah yang digunakan. Baik, selanjutnya kita ke masalah dan tujuan. Ialah daftar masalah yang dihadapi dan tujuan penelitian. Secara rinci dan spesifik kita perlu menyebutkan masalah dan tujuan-tujuan kegiatan. Rumuskanlah tujuan-tujuan itu dengan rasional dan persuasif sehingga yang membacanya tertarik pada tujuan-tujuan tersebut. Baik, kita kembali ke contohnya. Jadi sebelum ada daftar dari A sampai E tujuan di contoh ini, sebenarnya di atasnya ada paragraf uraian, tapi saya ambil saja langsung ke daftarnya. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan dijadikan fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Bagaimanakah kadar keilmiahan isi tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya? B. Bagaimanakah kadar keilmiahan tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya? C. Bagaimanakah kadar keilmiahan kosakata dan istilah yang digunakan dalam tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya? D. Bagaimanakah kadar keilmiahan pengembangan bahasa yang digunakan dalam tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya? Dan E. Bagaimanakah kadar keilmiahan aspek mekanik yang digunakan dalam tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya yang disajikan dalam mading sekolahnya? Kita lihat di sini rumusan masalah menggunakan kalimat tanya, bagaimanakah, dan diakhiri tanda tanya. Ya, karena jadi beginilah format penulisan rumusan masalah harus menggunakan kalimat tanya. Rumusan masalah ini akan terkoneksi terhubung dengan tujuan. Biasanya peneliti hanya akan mengganti format daftar tulisannya. Yang tadinya di rumusan masalah menggunakan kalimat tanya, di tujuan nanti kalimatnya tidak lagi kalimat tanya. Baiklah, kita lihat contohnya. Untuk memperjelas arah penelitian ini dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. A. Untuk mengetahui kadar keilmiahan isi tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya. Coba kita lihat dulu masalah yang A tadi. Dia tertulis bagaimanakah kadar keilmiahan isi tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya. Sedangkan di tujuan diganti formatnya, bukan kalimat tanya, menjadi A. Untuk mengetahui kadar keilmiahan isi tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya. Perbandingannya bisa kalian lihat di sana. Jadi seperti itu ya, menulis rumusan masalah dengan tujuan. Tentu saja jika di rumusan masalah tadi ada 5 masalah, ada 5 kalimat tanya, maka di tujuan akan juga ada 5 dengan tujuannya akan diawali dengan kata untuk. Selanjutnya kita ke bagian ketiga, yaitu ruang lingkup kegiatan. Apa itu? Batasan kegiatan penelitian. Jadi penelitian itu perlu dibatasi. Mengapa? Membatasi ruang lingkup persoalan kegiatan sekurang-kurangnya memberikan 2 manfaat. Dapat lebih terlihat oleh pengusul duduk persoalan dari kegiatan yang akan dilakukan. Bagi penerima usul, suatu deskripsi yang konkret dan jelas akan lebih mudah pula dilihat kebaikan dan kelemahannya. Jadi bagi yang meneliti akan mudah untuk melakukan penelitian, sedangkan bagi yang menerima usulan dia akan melihat skop penelitian itu berguna. Kita lihat di contohnya. Tulisan berkadar ilmiah adalah karangan tertulis yang menyajikan fakta umum dengan menggunakan metode ilmiah dan menggunakan aspek bahasa tulis ilmiah yang disajikan secara singkat, ringkas, jelas, dan sistematis. Tulisan berkadar ilmiah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya yang dipublikasikan pada mading sekolahnya selama 3 tahun terakhir. Di sini kita bisa melihat batasannya, ada 2 batasan, yaitu yang pertama adalah siapa tulisan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya di mana di mading sekolahnya selama 3 tahun terakhir. Jadi batasannya jelas. Selanjutnya adalah kerangka teoritis dan hipotesis, yaitu telaah terhadap teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi kalau kita mengajukan proposal penelitian, kita harus menyertakan teori-teori atau penelitian-penelitian yang sudah pernah dilaksanakan, atau biasanya juga disebut tinjauan pustaka. Mari kita lihat.
Saya ambil contohnya satu saja tinjauan ya, satu teori satu tinjauan. Ini ada 2 paragraf tapi akan saya baca saja paragraf yang di bawah. Agar kerjasama dan kolaborasi tersebut efektif dan efisien, alat komunikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan hakikat ilmu pengetahuan serta dengan cara kerja para ilmuwan. Alat komunikasi itu adalah ragam bahasa khusus yang oleh bahasawan Madhab Praha disebut ragam bahasa ilmiah. Ciri utama ragam bahasa ilmiah adalah serba nalar, logis, lugas atau padat, jelas atau eksplisit, impersonal atau objektif, dan berupa ragam baku atau standar. Itu teorinya. Ada juga pendapat dari ahli di buku penelitian yang lain yang sudah pernah terbit, yaitu karangan Johannes yang dikarang tahun 78 di halaman 2 sampai halaman 3 mengatakan, mengemukakan ihwal gaya bahasa keilmuan pada dasarnya sama pengertiannya dengan ragam bahasa fungsional baku. Yang dimaksud dengan ragam fungsional baku adalah ragam bahasa tulis yang ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu adalah hasil penelitian orang yang sudah melakukannya. Kita gunakan lagi sebagai kerangka teoritis dan hipotesis. Dengan adanya kajian pustaka ini, maka proposal yang kita ajukan akan lebih kuat di mata mereka yang kita ajukan proposal. Selanjutnya yaitu metode. Metode ini adalah metode penelitian dan teknik-teknik pengumpulan data. Jadi pada bagian ini kita akan menjelaskan apa metode yang kita pakai untuk meneliti dan bagaimana caranya kita mengumpulkan data-data penelitian kita. Nah, situ kita jelaskan di metode penelitian. Mari kita lihat contohnya. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, tujuannya untuk mendeskripsikan kadar keilmiahan isi tulisan organisasi, kosakata, dan istilah, pengembangan bahasa, dan aspek mekanik tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya yang dipublikasikan pada mading sekolah. Data tulisan siswa berkadar ilmiah dalam mading diambil dalam kurun waktu selama 3 tahun terakhir. Dalam kurun waktu itu terdapat 48 artikel yang dipublikasikan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pembacaan berulang-ulang dan teknik format isian. Teknik pembacaan berulang-ulang bertujuan untuk mendata tulisan yang berkadar ilmiah. Teknik format isian dimaksudkan untuk mengumpulkan data berupa tulisan berkadar ilmiah yang menjadi sasaran penelitian. Jadi sana peneliti menjelaskan metode dan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan. Hal ini juga akan lebih meyakinkan mereka yang menerima proposal. Selanjutnya adalah pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan itu adalah daftar anggota pelaksana kegiatan penelitian. Siapa sih yang akan melakukan penelitian ini? Anggotanya siapa saja? Nah, di situ perlu diketahui oleh mereka yang menerima proposal supaya mereka lebih yakin. Oh, orang yang meneliti penelitian ini orangnya capable karena dia adalah seorang profesor bahasa, misalnya seperti itu. Itu gunanya. Tentu di daftar personal yang akan melakukan penelitian dicantumkan juga gelarnya, gelar pendidikannya, supaya penerima proposal yakin dengan orang yang akan melakukan penelitian. Selanjutnya fasilitas. Fasilitas adalah deskripsi fasilitas yang telah dimiliki oleh kelompok peneliti. Ya, peneliti harus menjelaskan fasilitas yang sudah mereka punyai. Misalnya mereka sudah memiliki kamus atau mereka memiliki buku pedoman keilmiahan sebuah bahasa atau lain-lain, sehingga penerima proposal paham kadar kesiapan dari peneliti ini, seberapa sanggup mereka untuk meneliti. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian itu apa? Yaitu perkiraan untung rugi dari pelaksanaan penelitian. Misalnya penelitian keilmiahan mading di SMA 3 Tasikmalaya tadi, apa untungnya, apa ruginya, harus dijabarkan dalam proposal supaya juga mereka yang menerima proposal, mereka yang punya kepentingan juga, oh ini manfaatnya penting juga untuk kita ya, atau oh ruginya tidak terlalu banyak jadi tidak makan biaya banyak, jadi oh ya lakukan saja. Itu jadi bisa sebagai bahan pertimbangan juga. Kemudian lamanya waktu. Lamanya waktu ini yaitu bisa jadwal, bisa perkiraan lamanya waktu penyelesaian penelitian. Jadi rencana waktu tahapannya apa. Kita bisa lihat contohnya di sini.
Pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan sebagai berikut. Pertama, persiapan, penyusunan proposal, penyusunan instrumen, dan studi dokumentasi. Bulannya Maret sampai April. 2. Seminar proposal, Mei. 3. Pelaksanaan penelitian, Juni Agustus. 4. Analisis data, September Oktober. 5. Penyusunan laporan, November. Dan 6. Seminar hasil, Desember. Jadi ini adalah rencana jadwal kegiatannya. Selanjutnya, pembiayaan, yaitu rencana biaya yang diperlukan untuk penelitian. Di sini berguna supaya mereka yang menerima proposal bisa melihat, oh ternyata peneliti membutuhkan dana sekian. Jadi ya kalian sudah punya berapa? Kami punya sekian. Kalau begitu kami menambahkan sekian. Seperti itu. Supaya penelitian bisa berjalan dengan baik dan lancar dan berguna nantinya. Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini ada kolom rencana penelitian, ada tabel maksud saya ya. Ada 1. Persiapan, 2. Kegiatan operasional, 3. Bahan dan alat, 4. Penyusunan laporan, 5. Seminar hasil, 6. Penggandaan laporan, dan 7 adalah jumlah totalnya. Di sini tertera 3 juta rupiah. Tentu tentu pembiayaan atau rencana anggaran ini harus ditulis secara detail ya, satuannya, kemudian kali berapa, dan kemudian jumlahnya masing-masing dan jumlah keseluruhan harus detail. Dan kemudian yang ke-11 adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu apa? Adalah referensi yang digunakan dalam membuat proposal, buku-buku, sumber-sumber yang dikutip dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Bagaimana cara kalian membuat daftar pustaka? Kalian tinggal lihat saja di buku-buku pelajaran, buku paket, biasanya di belakangnya ada daftar pustaka. Nah, tulislah seperti itu susunannya. Saya belum sampai menjelaskan daftar pustaka ya. Selanjutnya adalah lampiran-lampiran. Apa itu lampiran? Berkas lain yang harus disertakan dengan proposal. Berkas lain yang penting untuk disertakan dengan proposal. Misalnya apa? Misalnya tadi kita mengatakan ada fasilitas yang sudah dipunyai atau fasilitas yang dibutuhkan dan perlu diadakan. Nah, di situ misalnya fasilitas sudah dipunyai, lampirannya adalah foto-foto fasilitas itu. Atau mading-mading yang akan diteliti, disertakan gambar-gambar mading tersebut di lembaran-lembaran lampiran. Penting untuk disertakan supaya memang lebih percaya lagi mereka yang menerima proposal, oh ini toh yang akan diteliti. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, seperti itu saja penjabaran 12 bagian-bagian proposal penelitian. Sekali lagi saya katakan banyak jenis proposal, ada proposal penelitian, proposal kegiatan, proposal proyek, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh dari proposal, yaitu proposal penelitian. Jadi jangan dianggap sebagai patokan, tetapi saya hanya mengatakan secara umum, semisal latar belakang itu pasti ada, masalah dan tujuan itu masih ada, metode penelitian untuk penelitian pasti ada, rincian anggaran, kepanitiaan, siapa yang meneliti atau siapa yang melaksanakan kegiatan, ketua panitianya, itu pasti ada. Secara umum seperti itu kerangkanya. Kalian bisa menambahkan dengan membaca lagi buku-buku yang lain tentang proposal. Semoga di sini saya bisa membantu menjabarkan apa itu proposal penelitian. Nah, sampai di sini saja pembelajaran kali ini. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di bagian B, yaitu menganalisis isi, sistematika, dan kebahasan proposal. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.